Nah, kalau yang terkait dengan ini Pak, kan tadi Bapak juga sudah menyinggung kalau ada yang mencurhatkan, kok bisa sih dari kuliah S1 jadi SMA, kemudian anggarannya gimana? Nah, itu jawabannya seperti apa? Karena sebenarnya curhatan itu juga banyak sekali kan Pak. Jadi ada 3 level. 1, keputusan politik di tingkat pusat selesai dengan yang tadi itu. Desember selesai. Tidak ada PHK, gaji tidak boleh turun, SD SMP boleh. Nah di level berikutnya udah ada keputusan 1,7 juta honorer yang terdaftar di BKN semua harus masuk. Okay. Yang tadi itu Desember 2024. Yes. Dan 1,7 itu terbagi menjadi 2. 1 di institusi pusat, pemerintah pusat, 2 di institusi daerah. Institusi pusat secara umum hampir tidak banyak masalah. Karena anggarannya dari APBN. Yang masalah di institusi daerah. Betul. Karena rata-rata daerah itu masih takut merekrut. Katakan kalau kemarin saya tidak salah, kan 1,7 itu sekitar 500-an, kalau nanti dicek datanya, pusat 1,2-nya daerah. Nah, yang bawah ini ketika diminta mengajukan membuka formasi agar 1,7 juta itu terserap semuanya, yang diajukan cuma 60-70%-nya. Bahkan kalau beberapa ada yang kosong. Nah, Kementerian Pan-RB itu berkali-kali mendesak daerah segera masukkan formasi biar target 1,7 juta itu tercukupi, segera masuk gitu. Masuk. Tapi daerah punya 2. 1, anggarannya kalau dibebankan ke mereka nggak mampu. Yang kedua, mereka ada aturan di Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah tuh belanja pegawai di Pemda itu dibatasi 30%. Siapa yang belanja pegawai di atas 30% akan kena penalti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri juga akan nah kata mereka, gimana kita disuruh lari tapi kakinya diikat. Makanya dalam RDP terakhir saya bilang masalahnya harus ngundang Menteri Keuangan kemari, kalau perlu Bappenas kemari, kita bahas ini bareng-bareng. Karena nggak bisa selesai dengan di Pan-RB BKN Mitra Komisi 2 karena yang pegang talinya, yang buka ke APBN-nya Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri. Katakan dalam rangka untuk melaksanakan keputusan politik 1,7 juta ASN diangkat semua, Kementerian Keuangan 3 tahun ini membolehkan belanja pegawai di angka 40-45%. Baru mereka berani narik gitu loh. Agak memperbanyak jumlahnya gitu. Nah, sekarang nih yang terakhir dari 1,7 yang masuk formasi cuma 1,2 yang dibuka formasi. 500.000 gak masuk formasi. Tapi kami lagi berjuang 500 ini masuk ke paruh waktu dulu. Biar semuanya keangkut di gerbong kita. Berarti penyelesaiannya terkait dengan ketakutan anggaran itu memang benar dengan paruh waktu ini. Benar. Ya? Nah, itu paruh waktu tuh sebenarnya gimana Pak sistemnya? Kalau bahasa sederhana sih yang saya tangkap, tidak ada yang berani memberikan penjelasan seperti apa sih paruh waktu. Saya tanya desek kalau. Terus kenapa dikeluarkan statement paruh waktu itu? Gini, kalau semuanya dipaksa penuh waktu. Tidak ada kekuatan. Ada tadi itu dari 4 itu ada nomor 5 sebetulnya. Tidak mengganggu keuangan negara. Kalau semuanya diangkat. Agak tidak stabil ini nanti akan gue ya. Kemungkinannya kan misalnya gini, di Undang-Undang ASN yang baru tuh P3K juga ada klausul jaminan hari tua. Itu dimasukkan. Nah, ketika paruh waktu yang saya dapat informasi, gajinya tetap, tapi hak-hak sisanya belakangan. Itulah. Tapi yang penuh waktu hak-haknya akan diperjuangkan. Oke, begitu. Jadi sudah terjawab ya untuk paruh waktu. Tapi yang untuk yang SMA yang ke itu tadi belum terjawab. Nah, itu lagi-lagi problemnya diserahkan ke Pemda. Nah, Pemda ngelihat untuk formasi seperti ini cocoknya SMA dia bilang. Kan sebelumnya honorer udah S1.
Nah, mereka ngitung lagi. Kalau masuk S1 maka hitung-hitungannya gajinya nggak akan bisa mereka tanggung. Oke. Jadi diturunkan. Oke. Nah, gitu. saya kalau ada kasus kayak gini, sabar, masuk dulu ke gerbong. Nanti kalau udah di gerbong kita atur lagi. Oke. Gitu.